kenapa bisa sampai lu mau gue masuk sini aja dah? Karena diiming-iming langsung kerja di situ tuh, Bro. Oh, langsung kerja. Iya. Saya sama anak-anak PKL yang lain dapat uang nggak, Pak? Aduh, enggak, maaf ya, cuma dapat makan. Wah, kata gue di situ, waduh, gue udah lemes banget kan. Lu yang benar-benar pengen kerja awalnya tiba-tiba kuliah, setelah kuliah malah dapat panggilan kerja. Wah, itu kalau kata gue sih kecewa berat sih. Kecewa sih, ya. Nah, oke, selamat datang buat teman kita kali ini. Siapa nama lu? Kenalin dulu. Nama gue Luka Alami. Oke, Luka nih dari mana nih kalau boleh tahu nih? Dari tadi sih, gue udah jam 10 ini. Enggak maksud gue. Lu dari kampus mana nih kalau boleh tahu? Gue dari Universitas Pakuan, Oh, Bro. dari Universitas Pakuan. Oh. Pakuan ya. Nih, gue denger nih ya. Lu sebelum masuk kampus nih, itu banyak drama banget yang terjadi di hidup lu. Kalau kesah, Keluh dan kesah. lain-lain lah pengalaman-pengalaman. Iya. Nah, bisa ceritakan lah dari mana dulu nih kita nih enaknya. Ini, Kalau mau tanya. gue denger nih ya, Luka ini pernah masuk SMK Katolik di Bogor. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Aneh banget. Tetapi dianya Seorang muslim. Ya. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan gue. Oke, jadi gini nih, gue kenapa bisa masuk SMK Katolik nih ya? Karena gue dari pas lulus SMP itu, gue bener gak ada pikiran ke SMA, Bro. Oke. Gue gak ada juga daftar SMA ataupun apa. Gue bener-bener pas dari SMK itu pun sebelum lulus, dari SMP itu pun sebelum lulus, gue udah daftar di situ. Karena itu pengaruh dari tetangga gue yang ada sekolah di situ juga kan. Oke. mempengaruhi apa tuh tanggal lu tuh kalau? Mempengaruhi gimana? Ya. Kenapa bisa sampai lu mau gue masuk sini aja dah? Karena diiming-iming langsung kerja di situ tuh, Bro. Oh, langsung kerja. Iya, jadi diiming langsung kerja lah pokoknya. Soalnya udah banyak contoh juga dari tangga-tangga gue gitu tuh yang udah lulus-lulus kan. Apalagi kan buat bocah-bocah kita misalkan se SMP se SMA se SMK lah ya. Kalau dapat uang kan ya alhamdulillah gitu kan, butuh banget kan bocah-bocahan SMK SMA buat uang gitu. Bener banget sih itu, duh, bener-bener kan gue di situ langsung banget lah pengen kayak wah kerja nih, asik nih kayaknya nih. Bener-bener udah banyak contoh juga kan, langsung pada kerja gitu kan dari SMK situ. Gue tertarik nih. Gue gak mempengaruhi agamanya kayak ini Katolik nih. Jadi gue bodo amatan di situ. Karena gue yang penting yang penting lulus kerja. Nah, itu dia, bener. Iya, Jadi itu gue. Disclaimer juga nih ya. Walaupun dimanapun sekolahnya ya, asalkan itu menguntungkan, ya kenapa enggak gitu. Ya benar. Di situ pun gak ngebuat gue kayak gimana-gimana sih. Malah di sekolah itu toleransinya tinggi. Pokoknya kayak semuanya pun, misalnya ada bulan Ramadan nih, di situ tuh bukber. Jadi tetap toleransi tinggi lah. Gue belajar agama pun kayak gak memperdalami karena tahu sendiri gue takut murtad gue. Gue gak mau. Oke. Muslim juga banyak kan? Malahan di sekolah itu 70% muslim. Lu bayangin, sekolah Katolik 70% muslim muridnya. Wah, itu sih. Gila sih. Tidak bisa di ini ya. Yang emang prospek sekolahnya berarti bagus ya. Iya, bagus itu ya. Bagus itu berarti. Oke, jadi nih, gue dapat cerita dengar nih lu kemarin tuh waktu PKL tuh lu ngerantau. Itu gimana tuh? Gua ngerantau itu. Gimana? Gua ngerantau ke Cikarang, Bro. Oh, Awal mulanya deh gimana sampai bisa dapat PKL? Di Cikarang ya. Kenapa lu tiba-tiba bisa ke Cikarang gitu? Ya udah kayak gini nih, Bro nih. Gua awalnya pengen banget lah PKL dekat-dekat aja gitu kan, biar bisa pulang pergi, makan di rumah gitu kan enak, ketemu orang tua. Tapi diiming-imingin di Bogor ini tuh gak dapat duit. Gue pengen dapat duit ya PKL nih. Oke. Karena gue pengen langsung berpenghasilan gitulah dari Semangat hasil. muda namanya juga. Nah, itu dia benar. Di situ kata guru gue kena omongan manis. Di luar kota kemungkinan besar kalian dapat uang, katanya kayak gitu kan. Di situ pilihannya ada 3 kota. Jakarta, Tangerang sama Cikarang. Oke. Nah, di Tangerang ini udah penuh. Ini dipenuhi sama satu anak guru, duanya itu ya kayak bestinya gitu lah ya. Jalur orang dalam lah. Ya, itu orang dalam tuh, udah kacau banget pokoknya di situ kan. Yang di Jakarta juga udah penuh sama teman-teman gue yang lain. Ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, pokoknya udah terbagi banget semuanya lah. Saya di Cikarang ini nih, gue sempat negosiasi juga sama orang tua gue gimana. Kalau misalnya di luar kota boleh gak? Di dalam kota kayak gimana? Di luar kota udah pasti dong pengalaman kita pasti lebih banyak lah. Jadi yang mandiri, semuanya gini gitu banyak lah pokoknya. Akhirnya gue pilih yang di luar kota ini. Gue ngajak 2 teman gue ini nih. Tapi di situ pun perlu pertimbangan juga dari guru dan juga ya yang di luar kota bisa dibilang
yang nilainya cukup banget lah gitu ya. Flexing nih. Standar. Nilai gue standar. Oke. Akhirnya oke lah di situ gue udah negosiasi sama guru juga, udah di ACC kalau gue bakal di PKL di Cikarang. Gue akhirnya tuh gak lama itu gue langsung nyari kosan karena udah mau deket-deket kan. Kalau gue nyari dari sekarang kata gue ini gue gimana kan? Gue nyari di situ sama temen gue berdua, yang satu lagi kagak ikut, dia kagak bisa. Dia gue berdua tuh. Berarti itu dari Bogor atau Cikarang tuh ya? Ya, buset gue kira kan. Berdua nyari kosan? Ya, gue nyari kosan berdua. Gue kira kan ya bakal sebentar ya naik kereta gitu, kata gue kereta cepet nih daripada naik motor gitu. Buset, 4 jam bro, lu bayangin gue. Waduh, kata gue udah pusing banget, udah transitan kan. Transit sini Manggarai sana. Ya, Manggarai langsung sekarang. Jauh banget lagi kan. Nah di situ pun belum berakhir nih. Gue kira dari stasiun ke tempat gue ngekos ini deket kan. Tahu ya? Di situ gue kira naik angkot bisa kan ya, langsung nyampe gitu kan, langsung gue nyari-nyari jalan-jalan. Naik angkot pun di situ belum nyampe karena di situ tuh angkotnya cuma nyampe di luar kawasan industri itu. Kalau ke dalam kawasan industrinya, gue tetap aja harus pakai Grabcar lah gitu kan. Apalagi gue berdua, masa gue naik motor bertiga sama abangnya kan, gak mungkin gitu dong. Berarti kos lu tuh di dalam apa? Kos industri. Ya, di situ ya. Iya, bener-bener dikelilingi pabrik banget. Akhirnya gue lah naik Grabcar, gue kira ya udah 10 menit, 20 menit. Buset 40 menit gue ke situnya juga. Wih, gue jauh banget bro itu bro. Serius dah. Berarti dari jalan raya tuh jauh ya? Jauh banget pokoknya. Pokoknya ke arah kota buat stasiun tuh jauh lah ya. Nggak bisa akses angkot gitu. Angkutan umum nggak ada kayak gitu. Di Grab emang kamu ya? Ya, gue naik Grabcar. Tuh ya udah gue naik Grabcar sama teman gue kan. Di situ pun gue bingung nih ini kayak di mana ya, kayak beda banget gitu. Udah cuaca panas siang-siang gue. Suasananya beda banget berarti. Beda banget pokoknya. Tapi di sekitar jalan situ tuh dari ujung jalan sampai ke ujung sononya lagi itu benar-benar kosan semua. Orang-orang pada nggak kos-kosan di situ yang di kawasan itu. Gue di kawasan Jababeka namanya. Sekarang tuh gue cari-cari kosan. Dari itu gue belum nemu sama teman gue. Gue masih belum nemu tuh. Akhirnya gue mutusin buat balikan. Nah setelah itu beberapa minggu kemudian gue sama ibu gue sama ibu teman gue itu balik lagi buat nyari kosan. Karena gue di situ belum dapat kan. Akhirnya gue nyari lagi lah di situ. Alhamdulillah dapat tuh langsung di situ tuh. Dan juga gak terlalu jauh lah, bisa dibilang itu dekat ujung jalan yang mau langsung ke kawasannya banget, gak ke dalam-dalamnya banget gitu. Pokoknya gue udah di situ tuh. Dapat yang posisinya lumayan enak lah ya. Nah, lumayan enak. Itu beruntung, orangnya baru keluar. Jadi gue langsung ngisi lagi di situ. Jadi orang luar rumah masuk ya? Ya, benar. Buat ke warteg dekat, laundry dekat, pokoknya akses dekat lah buat di galon-galon pun dekat gitu. Ini lo, gue mau nanya, kalau boleh tahu, lu berapa lama PKL di sana? Gue PKL 4 bulan. 4 bulan di sana? 4 bulan gue. Standar lah ya 4 bulan. Biasanya orang kan 6 bulan setahun gitu kan. Itu lama banget tuh. Gue di situ 4 bulan tuh di situ. Nah, selama 4 bulan ini momen-momennya nih yang pengen kita tanyain nih. Coba nih. Momen apa aja yang lu rasain dari hal manis, hal pahit, wah segala macam. Ayo kita ceritain pengalaman anak kos. Aduh, kayak yang pertama nih ya, gue di kosan itu banyak banget kehilangan barang, banyak banget sumpah. Dari mulai HP, dari mulai uang, dari mulai ya pokoknya peralatan-peralatan yang lain lah. Bahkan ya, gue sampai hilang cancut bro. Mungkin gue hilang cancut, gue lagi jemur. Buset. Baju gitu? Baju enggak, gue cancut gue hilang. Wah gila sih anjing. Yang temen gue hilang uang nih. Dia waktu 3 hari di situ kan, dia hilang 100.000. Gak lama dari itu, gue di masjid. Gue ke masjid pakai sandal slip on tuh. Karena gue ya udah biasa aja kan di masjid. Di Bogor ini gue gak pernah ada lah kayak kehilangan gitu kayak. Adalah gue gak percaya sama orang yang nyuri-nyuri sandal gitu karena ya gue masih di situ-situ juga, orangnya juga tahu gitu loh. Akhirnya gue di masjid itu pakai sandal slip on tuh. Dan juga banyak anak pesantren di situ tuh. Anak pesantrennya tuh ya kadang ada yang nyeker, ada yang pakai sandal kayak gitulah pokoknya. Itu Jumatan apa sholat biasa? Sholat Isya gua, sholat Isya malam. Sholat Isya, gua biasa lah habis sholat zikir dulu ya kan. Habis sholat gua zikir dulu biasa. Zikir gua lihat tadi gua nyari sandal di mana? Kata gua ini. Kok kagak ada sandal gua. Ya hilang dong. Sandal di badog. Gua sempet tanya ke marbot situ kan, "Pak, dia sandal saya gak?" "Oh kenapa deh sendalnya hilang?" "Ini sendalnya hilang." "Waduh di sini emang sering katanya hilang sendal." "Aduh saya gimana ya?"
gue sempat nuduh anak pesantren nih. Wah. Dia buruk banget aja. Oke. Karena kan panik juga sih, wajar ya. Iya bener banget. Gue pesantrennya dekat apa gimana? Deket banget tuh, bisa jalan lah. Iya depan-depanan bisa dibilang. Gue tadinya mau masukin ke pesantren itu buat nyari sendal gue, karena aduh gimana ya, masa gue nyeker gitu kan ke kosan balik. Kata gue, aduh kalau gue misalnya masuk, dia nggak terbukti salah, nggak ada yang salah, gue bisa dibantai di tempat itu. Iya. Jadi lah kata gue, udah nih kelasin aja lah, gue balik nih. Gue balik, ketemu ibu-ibu tuh di kosan gue. Tanya, bang sendalnya mana? Lah hilang bu sendal saya. Ya kok bisa? Iya bu, saya pakai sendal yang slip on. Aduh, di sini mah pakai sendal biasa aja bang kalau mau sholat, sendalnya sering buat hilang. Dulu juga gue nyesel sih. Enggak, gue nelfon sama gue lah. Bu, sendal hilang. Lagian sih lu, gue diomelin situ. Pakai sendal bagus-bagus kan. Nanti bos sendal jepit aja. Akhirnya pas nanti gue balik, gue ngambil sendal jepit kan jadinya. Yalah di situ. Duluan ya, hilang duluan nih. Habis itu gue jemur pakaian, biasanya gue nyuci itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Otomatis sehari ganti pakaian 2 kali dong. Pagi sama sore dong. Itu gue nyuci biasa lah. Gue pokoknya ngejemur itu pagi tuh sebelum berangkat ke PKL, ke tempat PKL. Gue ngejemur pagi. Nah pas ngejemur itu kan gue ngejemur 4 dong. Misalnya cancut gue jemur 4 nih. Aduh. Gue akhirnya berangkat PKL sama teman gue jalan kan sampai ke PT. Gue balik, gue angkatin kan. Gue hitung, gue kok ini gak ada satu nih cancut gue kemarin. Gue kira sama temen gue kan. Iya, buat anak kos hati-hati tuh, sempak bisa hilang. Nah, sumpah dah hati-hati pokoknya dah. Gue tanya ke teman gue, lu lihat cancut gue gak? Gue hilang satu nih. Dia ternyata gak ngambil juga. Gue lihat ke bawah pun gak ada, soalnya gue kosan di lantai 2 kan. Kayak langsung ke bawah gitu lah pokoknya kelihatan. Gue lihat di bawah kagak ada. Kata gue mah gini ya, orang kalau misalnya kalau mau mah minta gitu. Kenapa harus ngambil langsung? Iya benar. Anjir gue kebayang anjing. Ngapain cowok ngambil cancut cowok anjing? Ya makanya itu gue pun bingung di situ. Akhirnya kata gue, aduh kemana ya, gue udah cari-cari nggak ada. Jadi bodo amat dah kata gue kan. Segitu ya udahlah, gue bodo amatan di situ. Itu momen sialnya dia ya sama kos ya. Momen sial anak kos. Anjir, momen sial anak kos. Parah gila. Kacau banget. Tapi lu apa nih? Gue mau nanya lu. Itu kan posisi lu ke kosan dari kosan ke PT itu jauh nggak sih? Lumayan jauh, 1,5 kilo lah. Kalau misalnya gue tempuh jalan sih 20 menit ya. Lu biasa jalan apa gimana tuh? Sebelum pertama tuh gue jalan. Buset. Sebelum pertama gue jalan karena emang belum berani bawa motor kan. Kayak ada yang berani bawa motor teman gue bun. Nah di situ jalan lah. Gue sampai PT itu pasti bro, belum apa-apa, belum kerja, belum apa kan udah keringetan. Sumpah gue dilihat sama satpam kayak, kamu dari mana kok udah keringetan lu kerja? Sampai diledek kok kayak gitu kan. Ya padahal kan emang kayak gimana ya, emang lu tahu sendiri lah. Planet Bekasi, gue di sini planet Bekasi, suhu beda, apa beda, bahkan air pun beda gue di kosan. Bekasi tuh iklimnya beda tuh. Sumpah, gue ngerti lagi gue Bekasi. Gue pun ya misalnya wudhu nih ya di kosan, air itu udah kerasa kayak air kencing, anget, asin, gimana sih bayangin aja. Gak kebayang banget. Macorin keran tuh panas gitu. Iya bener panas. Sensasinya tuh wah. Gue nggak mau. Jangan dah, jangan coba-coba dah pokoknya dah. Pokoknya itu udah beda banget. Terus pun gue beli ini ya, refill galon nih. Gue refill galon buat minum. Itu tenggorokan sakit bro, lu bayangin gue minum bukannya seger ya, di sini mah air seger, tenggorokan gue sakit. Gue mikir kayak gini, gue makan gak minum nanti gue mati konyol. Bener. Minum tenggorokan sakit, bodo amat gue paksain aja di situ kan minum kan. Belum terbiasa sih itu. Iya bener belum terbiasa, lama-lama ya udahlah. Akhirnya gue jalan tuh di PT tuh, pokoknya tempuh tuh 1,5 kilo lah bisa dibilang, lumayan jauh juga kayak gitu-gitu. Dan juga di situ pun sebulan pertama tuh gue bener-bener kayak disiplin banget lah, nggak ada telat-telatnya sama sekali, nggak ada kayak nyepelin apa. Oh iya, karena lu bener-bener semangat dari awal PKL tuh berharap, wah nih gue PKL di luar kota nih, siapa tahu dapat cuan nih. Iya bener banget. Bener kan, karena lu semangat kan. Udah mendapatkan uang. Cuan tuh emang wah. Tapi gimana tuh cerita lanjutnya tuh? Oke, akhirnya gue di situ ya udahlah gue kayak disiplin, kerja pun bener-bener serius banget, gak ada kerjaan gue nanya. Pak, ada yang bisa dibantu lagi nggak? Gue bener-bener ini banget lah, abis banget di situ. Gue abis banget, gak ada santainya sama sekali. Oke lah, di situ gue nanya ke abang-abangan yang ini kan, yang ngajarin gue di situ. Bang, lu gajian tanggal berapa biasanya? Misalnya tanggal 25 kan? Tanggal 25, oke lah di situ udah tanggal 25 tuh.
pas tanggal 25 itu, bang lu udah cair bang gaji, udah ini udah masuk rekening baru aja masuk. Aduh gue juga nanti dipanggil kali ya, gue dapat berdoa aja bro katanya gitu kan. Karena emang di PT itu emang nggak bilang juga kalau misalnya dari awal tuh gue bakal dapat gaji apa enggak. Cuma kan karena omongan manis guru gue ini yang di luar kotaknya dapat, ya udah gue kayak gimana ya? Wah gue dapat duit nih, gue seneng nih gitu kan. Makin semangat kan tadi kan kita bimbang, cuman gara-gara omongan guru dapat uang nih, kemungkinan dapat uang. Ya jadi wah mau dong gue gitu PKL. Pokoknya kayak gitulah. Habis kayak gitu, oke gue tunggu sampai balik. Kata lu kok nggak dipanggil ke ruangan HRD nih buat dapat duit kan? Nah mau gak mau kata gue, aduh gue harus berani nanya nih ke kepala QC. Gue gitu PKL di bagian QC tuh. QC, oke. Ya, gue nanya ke Pak QC, Pak, mohon maaf sebelumnya saya mau nanya nih. Gue nanya kayak gitu tuh. Saya sama anak-anak PKL yang lain dapat uang nggak Pak? Aduh enggak, maaf ya cuma dapat makan. Wah, kata gue di situ, waduh, gue udah lemes banget kan. Jadi gue kayak, oke Pak, makasih. Gue masih jawab inilah. Karena hati gue udah bener-bener berat banget bro. Itu titik terendah lu di situ ya? Gila sih, kacau banget. Soalnya gue punya nazar juga sama orang tua gue. Gue kalau misalnya dapat duit PKL tuh gue pengen ngasih lah gitu buat hasil pencapaian gue gitu loh. Masih muda dapat duit, gue pengen ngasih ke orang tua gitu kan. Cuma gue di situ masih belum bisa karena yang nggak dapet. Gue akhirnya jalan ke kosan pun itu udah lemes banget dan nunduk-nunduk aja kayak gini gue. Sama teman gue pun gitu. Nyampe kosan gue telepon sama gue, ya bu maaf ya nggak jadi dapat gaji gitu gimana. Sama gue nenangin gue kan, ya udah gak apa-apa, kamu tenang aja, gak usah mikirin ini itu. Gue di situ sempet nangis juga tuh. Teman-teman gue pun kayaknya nangis, cuma nggak ada yang tahu. Gue pun sendiri nangisnya ngumpet-ngumpet gitu kan, karena sama lu juga gue. Gue gak mau dilihat makanya. Di situ pun di PT itu pun ada abang-abangan kelas gue yang udah lulus kan, jadi lulus tuh langsung kerja di situ. Dia pun kayak nenangin juga kayak udah santai aja, ada gue selalu, nanti lo kalau mau apa-apa makan tenang aja, ada gue gitu-gitu kan. Dia ngebantu banget lah, pokoknya baik banget lah abang-abangan di situ kan. Akhirnya di situ, aduh gue ngerasa berat banget nih. Gimana balik yuk balik, ya udah balik tuh. Nah di balik itu pun gue rasa-rasa pengen banget pindah tempat PKL yang di Bogor jadinya gue. Karena gue udah ngerasa gak nyaman karena itu juga. Gue pengen banget pindah kan. Apalagi jauh-jauh gak dapet uang kan. Nah bener banget, gue udah ngehubungi guru gue di situ, udah ngehubungi pembimbing gue. Pak gimana Pak, boleh ya kalau misalnya saya pindah tempat PKL dengan alasan bukan karena gue gak dapat duit ya. Kalau itu pasti gue diomelin, nanti gue malah kasus. Iyalah, pasti. Gue di situ kayak apa gimana ya, saya kayak nggak nyaman Pak PKL di sini, emang ada apa? Aduh gue bingung juga nyari alasan nih. Jadi gue bingung nanya orang tua gue gimana, kata orang tua gue ya udah lanjutin lagi aja, udah jalanin aja gitu kan kayak biasanya. Kata gue, aduh berat juga sih gimana ya. Ya udahlah gue di situ akhirnya ngejalanin, cuma kayak gimana ya, kerja pun udah gak semangat pas sebulan itu. Kayak yang bulan udah pertama beda ya. banget, pokoknya udah beda banget. Kayak ya udahlah gue seadanya juga kan, sampai gue banyak bengong, gue kena cutter, tangan pokoknya udah banyak berdarah lah tangan gue gitu kan. Gara-gara gue lagi iniin kerjaan, ada aja kesalahan gitu kan, kecelakaan kerja gitu. Akhirnya di situ pas balik tuh ya udah gue balik lagi tuh ke tempat PKL gue, ke kosan balik. Teman gue ada satu nih yang akhirnya bawa motor biar gak capek mungkin ya, biar dibantu gitu kan. Nah, cuma satu yang bawa? Ya cuma satu, dia bawa motor Aerox itu. Kata gue gini, lu bawa motor serius? Ya udah nanti berarti kita bonceng 3 ya ke tempat PKL. Kata gue gitu kan. Ya nanti bonceng 3 aja. Dipakai tuh motor tuh tiap hari kan berangkat. Di situ jalan ada yang lumayan jelek lah di jalan turunan itu. Buset lama-lama sok teman gue sampai bocor bro. Gara-gara bonceng 3 itu tuh motornya sampai stangnya kayak goblok gitu lah. Terus soknya sampai bocor gitu kan. Ya udahlah, kata gue ngerasa gak enak nih. Aduh gimana nih sok gue bocor. Ih gue juga bingung gimana, kata dia. Jadi nanti gue ganti nih, kata dia gitu kan, pas selesai PKL aja di situ. Gitu. Pokoknya pahit banget lah, pokoknya gue lah banyak banget pahitnya. Cuma di mau menyenangkan juga ada pasti ada. Ya di PT-PT itu pun ya kayak operatornya semuanya pada baik, malah operatornya bilang kayak gini, lu ngapain kerja capek-capek di sini, udah mending lu pojokan aja main HP gitu kan, nggak digaji juga lu ngapain gitu. Gue kayak dibilang kayak gitu, kata gue aduh iya bang ya, gue bilang kayak gitu kan. Cuma itu masa gue ngelanjutin kerjaan gue karena ya gue profesional lah, gue diterima di situ. Masa gue gak bersyukur gitu loh, jadi ya udah gue tetap ngejalanin walaupun ya hati gue berat gitu loh pastinya kan. Iya. Ngerti gue ngerti banget. Soalnya gue juga sempet ngerasain hal yang sama kayak lu. Ya kan pasti kan, aduh. Gue tuh SMK tuh PKL ya
Tapi gue sih untungnya sebulan ya. Kalau gue kan enak banget. Karena COVID. Iya. Ya tapi meskipun sebulan tapi gue juga capek kerja, nggak ada gaji. Iya. Cuma bayangin kalau lu kan dikasih makan setiap hari ya. Dimasakin catering gua. Setiap hari dimasakin catering. Iya. Gua dikasih makan cuman terakhir anjing hari terakhir gua PKL baru dibeli nasi padang, itu nasi padang sama teh pucuk. Udah berapa? 15.000 kali. 15.000. Wah, gila kata gua teh. Kacau, sedih banget. Gua udah capek ngedit segala macem. Wah, ini hasilnya cowok nasi padang sama teh pucuk udah. Tapi lo nih ya, yang gue denger nih ya, lo tuh kan emang gak ada niatan buat kuliah sama sekali kan? Dari awal pun gak ada niatan buat kuliah. Niatan kan emang gawe gitu, nyari duit. Niatan lu kan emang kerja kan? Iya benar. Gak ada emang gak ada sama sekali di kepala lu ini buat kepikiran kuliah gitu? Wah gak ada sih. Kenapa? Gue gak ada sama sekali gitu buat kayak aduh gue kuliah apa kerja ya, gak ada pikiran buat kayak bingung nih gue kuliah kerja gak ada. Pokoknya gue dalam otak gue tuh kayak udah bulat gitu. Wah gue kerja nih beres sekolah gue kerja. Lu kan libur lu kan ya apa gitu? Ya beres PKL gue masih lanjut sekolah tuh kelas 12 masih ada ujian lah kayak gitu kan. Akhirnya di situ pun gue kayak kerja nggak ada pikiran kuliah. Cuma guru gue sempat nanya siapa yang mau kuliah di sini gitu kan. Ditanya nggak ada apa kerja apa kebanyakan kerja gitu kan. Kebanyakan kerja semua. Ya. Tapi nih endingnya nih kocaknya nih kuliah anjir. Itu gimana coy? Jadi gini, awalnya gue sempat ikut rekrutmen di SMK gue. Jadi ada PT-PT yang datang kan ke sekolah gue buat ngerekrutmen anak-anak di SMK gue itu. Iya. Kayak pada datang-datang lah buat interview, buat ada tes-tes segala macem. Akhirnya gue disitu ngelampirin CV, lamaran gue, pokoknya ikut segala macem kan. Di situ gue ikut 2 tuh, di Cikarang 1, di Serang Banten 1. Di situ tuh. Akhirnya udah selesai tuh semuanya tuh. Udah lulus tuh ya. Udah lulus tinggal juga. Nunggu si ini apa interview ya? Nah, tinggal nunggu interview selanjutnya sama gue keberlanjutannya gimana, mau kerja di mana nih, ada panggilan yang paling cepat di mana, gitu kan. Nah di situ akhirnya gue nungguin tuh sama beberapa bulan ya, lumayan lama lah. Gue nganggur juga kan di rumah jadinya tuh, gak ada kegiatan apa-apa. Cuma di situ pun gue gak ngandelin dari yang rekrutmen ini, gue nyari di aplikasi di HP kan. Gue buka segala aplikasi dari Instagram juga gue buka. Nyari lah supaya gak kosong amat. Nah iya betul banget, karena gue ditanyain terus gimana udah ada panggilan belum. Gue ngerasa gak enak kan sama orang tua gue gitu. Iya kayak aduh kapan ya gue kerja, ditanya mulu nih gak enak gitu kan. Ditanya juga kayak udah ngelamar kemana aja gitu-gitu. Akhirnya gue kasih bukti udah ngelamar sini. Gue ngelamar sempat di Tangerang, di situ ada panggilan. Cuma gaji 2,5, lu bayangin. Di luar kota gaji 2,5 gimana ngasih ke orang tuanya? Iya ya, bener ya? Kagak bisa bro. Belum biaya lu makan, biaya hidup. Ngekos. Iya, habis sendiri gua. Kagak bisa. Akhirnya gak gua ambil. Oke, lanjut. Akhirnya gak lama kata gua, aduh gua kok masih kayak gini terus ya? Kayak gimana gua gak ada keberlanjutan banget nih. Tiba-tiba ibu gua tuh nawarin kuliah. Tapi di situ kak gua masih nolak banget tuh. Aduh enggak bu deh, nungguin aja deh. Mungkin sebentar lagi nih kan ada panggilan. Ya udah dipikirin lagi aja kayak gimana, karena ibu gua pun gak mau kalau misalnya gua bakal nganggur terus-terusan, bakal emang kayak nanti kuliah lewat, kerja gak ada, gue jadi di rumah terus dong. Takutnya keduanya lost ya. Nah bener banget. Gua ngamar mulu kan, makan bangun. Gitu aja ya. Iya, hidup gua gitu mulu. Kata gue ini gimana ya? Akhirnya ibu gua nawarin terus tuh, kuliah gimana mau gak, udah siap belum, gimana ini. Lama-lama gua kepikiran juga, kata gua nggak bisa gua kayak gini terus, gua nggak bisa nih. Ya udahlah gua coba-coba cari ini dong, coba cari jurusan. Nah adalah satu bisnis digital nih. Gue liat bisnis digital ini, kata gua gak jauh beda sama yang gua di SMK. Karena tapi waktu awal ini kan kenapa lu ke Unpad gitu? Karena gue langsung pilih di situ. Lu nggak ada kepikiran gitu buat join perguruan tinggi negeri lain, kampus-kampus lain? Gak ada sih, gue nggak ada sama sekali. Pokoknya di FYP gue ya di TikTok ada SNMPTN, lihat orang-orang video gitu kan. Bodoh amatan, gue gak peduli, gue gak ikutan di situ. Oke. Gue langsung ke swasta, Unpak pokoknya. Iya. Pokoknya gue langsung kayak gitu aja, udah kayak udah Unpak, ya udah Unpak, gak ada IPB ataupun apa gitulah. Berarti lu ngulik jurusan lu yang mana cocok ya? Ya, gue sempat ngulik 3 tuh. Teknik elektro, ilmu komputer sama bisnis digital. Buset bro, elektro. Buset. Gue lihat elektro, kata gue, buset ini hitungan semua lebih dari IPA ini. Bisa-bisa gue baru semester 1 udah keluar kali gue ini. Udah mati konyol gue di tempat. Tugas-tugasnya aja, wah
banyak banget polio berapa lembar tugas-tugas tuh temen gua soalnya ada juga tuh teknik elektro wah SO-nya tuh ngeluh-ngeluh. Makanya itu kan. Temen gue itu kayak gak ada yang anjing. Makanya itu berat banget kan teknik elektro. Akhirnya di situ gue liat ilmu komputer pun kata gue aduh kurang juga nih gue bisnis digital. Ada pelajaran desainnya kan karena gue SMP pun diajarin desain grafis. Karena gue tertarik nih bisa nih bisnis digital nih. Akhirnya gue masuk lah. Waktu gue nyari formulirnya, gue cari-cari oke dapet. Gue daftar masuk bisnis digital alhamdulillah. Di situ. Cuma ada satu momen nih yang memang aduh kata gue ini brengsek banget lah pokoknya lah kesal banget gue. Kenapa? Jadi gini di situ udah mau ospek kan udah mau ospek. Tinggal beberapa hari lagi ospek nih. Gue balik dari luar tuh ada telepon. Assalamualaikum. Ini dengan lo Kalami. Wah curiga nih. Telepon kayak gitu nih. Curiga nih kenapa? Kami dari PT ini ingin memanggil Anda untuk manggil interview. Di situ gua ngerasa kesal banget, bener-bener kesal banget. Mana udah masuk lagi ya kuliah. Makanya itu. Iya sih, biaya juga udah bayar. Nih, yang pertama nih gua tolak nih, yang di sekarang ini. Iya. Gua kayak ya udahlah, udah bodo amatan. Ada lagi setelah itu, yang di Serang Banten, yang satu lagi. Itu bentuknya WA apa? Ngetelepon lu langsung apa? WA dia WA gua. Ada panggil interview hari ini, jamnya segini. Gua langsung bilang kan ke nyokap gua kayak Bu ini ada WA lagi nih panggilan lagi yang di Serang Banten. Soalnya di Serang Banten ini pun nanti dia mau ke Cina gitu loh pokoknya mau ke luar negeri kan, semakin tertarik lah. Di situ kata gue aduh gimana ya, akhirnya gue tolak lagi nih. Itu pas lu ospek? Udah ospek. Sumpah gue. Itu udah gak bisa ini sih. Cuman ya gimana? Ada rasa ini juga sih. Kesel lah. Masih kesel gue. Kayak kenapa gak dari kemarin gitu loh manggil gue. Benar. Gue udah daftar kuliah gitu. Iya. Duh, kata gue ini. Nah, lu dari cerita lu tadi udah sama lu yang benar-benar pengen kerja awalnya tiba-tiba kuliah, setelah kuliah malah dapat panggilan kerja. Wah, itu kalau kata gue sih kecewa berat sih. Kecewa sih, ya. Nah, rencana lu ke depannya gimana nih? Setelah lu kuliah, setelah lu menolak kerja, panggilan kerja 2 kali bahkan. Apalagi bisnis digital kan? Iya. Lu mau mulai bisnis apa gimana? Gimana nih? Lu dengan jurusan lu yang ini, ke depan lu gimana nih? Oke, gue buat kedepannya sih ya, gue sekarang mungkin masih kayak ya biasa belajar biasa lah. Cuma gue dapat motivasi lah dari teman-teman gue yang punya usaha kayak lu sendiri gitu kan, dari Alfi juga. Terus gue lihat di TikTok pun banyak orang-orang yang bikin usaha kayak clothing brand gitu. Cuma gue sekarang lagi mau ngejalin usaha gue ini sama cewek gue. Jadi gue bikin baju-baju couple gitulah buat orang pacaran. Kenapa tiba-tiba pengen bikin usaha gitu sama temen lu? Apakah sama cewek lu kenapa? Apakah cewek lu ini yang ngedorong lu gitu? Kita bikin usaha lah, jangan gini-gini mulu gimana nih? Cewek gue yang ngedorong sih, lebih ke cewek gue benar-benar ngerubah banget lah kayak yang tadinya pacaran ya udah kayak kita ke tempat-tempat seru gitu kan, tempat-tempat bagus kayak sejuk gitu-gitu. Cuma kata cewek gue kalau misalnya kita ngejalin usaha kayaknya seru nih, gimana kalau misalnya kita coba usaha ini? Cewek gue kayak ngedukung banget kan. Pokoknya di situ gue langsung cari cara lah kayak gimana, nanya-nanya juga sama lu, nyari referensi dari TikTok kayak gimana kan, karena banyak juga orang yang bikin usaha kayak gue gini kan. Gue nyari-nyari, akhirnya gue udah mulai desain nih sekarang nih, udah mau launching juga nih. Artikel pertama gue, insya Allah ya minggu depan udah bisa lah pokoknya gitu. Mantap. Diusahakan semuanya. Keren. Tapi emang sih kalau usaha bareng pacar atau apa itu emang semangat banget. Tapi lu jangan terlalu kayak fokusin banget gitu. Lu jangan terlalu kayak usaha ini tuh pasti sukses gitu. Lu jangan. Lu harus mikirin pahit-pahitnya juga sih. Pasti gue mikir juga pahit-pahitnya. Kayak barang gue bakal kayak gini-gini gitu udah kayak kepikiran banget lah. Gue gak bisa juga kayak manis terus gitu kan, kayak lurus terus pasti ada aja. Likunya kayak vendor bermasalah ataupun apa itu pasti kan kayak gitu. Momen-momen itu tuh jangan sampai bikin hubungan lu kalau misalkan bisnis lu bareng cewek lu. Gue pengennya kayak sama cewek gue pun kayak gini. Gue bilang kayak kalau misalnya kita lagi berantem atau biasa kan ya pacaran kan. Gue kayak gak mau ngelibatin kerjaan gitu. Jadi ya udah di ada porsinya lah masing-masing gitu kan. Jadi kerjaan tetap biasa kayak pacaran nyelesain masalah ya biasa gitu lah. Ini menarik juga ya, seru ya pacarannya ya. Gimana? Sehat. Ya gitulah. Wah, sumpah, thank you banget lu udah
sharing ceritanya, momen-momen yang pahit manis waktu dari mulai apa PKL sampai ngekos sampai bahkan mau masuk kuliah udah masuk kuliah malah dapat telepon kerja, panggilan kerja. Wah, thank you banget lo udah datang sini Kak. Lo thank you udah sharing. Jangan kapok buat kesini. Oke. Kapan-kapan kita main lagi. Kita ngobrol lagi bareng. Pasti.